Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi kita dalam sesi belajar bersama. Kali ini kita akan mempelajari tema 7 untuk kelas 6 SD. Kalian sudah siap? Mari kita mulai dengan muatan pelajaran PPKN. Nomor 1, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan contoh nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila A. Sila kedua, B. Sila ke-1, C. Sila ke-4, D. Sila ketiga, D. Sila ke-4. Yang mana pilihan kalian? Ya, kita pilih jawaban yang sila ke-1. Jelas ya? Kedua, di bawah ini contoh nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah A. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai musyawarah. Betul ya? Sedangkan yang B. Memaksakan kehendak, itu tidak sesuai dengan nilai Pancasila keempat. C juga tidak ya, tidak mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil, salah. D. Mengutamakan ego pribadi daripada musyawarah dalam mengambil keputusan, itu juga tidak sesuai dengan nilai Pancasila sila keempat. Jadi yang betul yang A. Nomor 3, di bawah ini nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila yang benar, kecuali. Jadi kita cari yang tidak benar, yang mana? A. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, itu betul ya. B. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas selira, itu juga betul. C. Mengembangkan sikap semena-mena terhadap orang lain, betulkah? Tidak betul ya, sikap semena-mena itu berarti sikap yang suka berbuat tidak baik kepada orang lain. Jadi yang tepat adalah jawaban yang C, karena kita mencari yang kecuali. Nomor 4, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Merupakan contoh nilai yang terkandung dalam sila. Untuk nomor 4 ini, kata kuncinya adalah keputusan. Keputusan itu berarti bermusyawarah ya. Jadi yang sesuai adalah sila keempat. Berikutnya bahasa Indonesia. Di situ kalimat pembukanya itu yang menjadi pertanyaan ya. Kemudian di bawahnya ada paragraf, kita baca. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini sebagai ketua kelas terpilih, saya ingin mengajak teman-teman untuk menjaga kerukunan. Dengan demikian, segala kegiatan-kegiatan belajar mengajar dapat berjalan lancar. Nah, pertanyaannya, kalimat pembuka yang tepat untuk mengawali isi pidato di atas adalah A. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan merasa bangga. Apakah itu tepat? Tidak ya, karena di situ ada membanggakan diri sendiri. Itu tidak boleh ya. Bagaimana dengan yang B? Pertama-tama saya sebagai ketua kelas merasa kagum karena bisa terpilih sebagai ketua kelas. Ini juga tidak tepat ya. Bagaimana dengan yang C? Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan teman-teman kepada saya. Nah, jawaban yang tepat adalah yang ini ya. Dia berterima kasih karena kepercayaan temannya, bukan dia merasa bangga atau merasa hebat pada dirinya sendiri. Betul. Jadi jawabannya yang C ya. Kemudian nomor 6, SD Kartini akan mengadakan pentas seni dalam rangka tutup tahun. Acara itu rencananya akan dihadiri oleh seluruh orang tua siswa dan beberapa pejabat pemerintah. Kepala sekolah akan memberikan sambutan. Sambutan itu isinya ucapan terima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada sekolah dan permohonan restu dan dukungan untuk kemajuan SD Kartini di masa mendatang. Nah, kalimat penutup pidato yang sesuai dengan bacaan di atas adalah yang mana nih untuk menutup pidatonya? Apakah yang A? Kemajuan sekolah ini tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari seluruh orang tua dan masyarakat.
Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu wali siswa serta para tamu undangan yang sudah berkenan hadir. B. Hadirin yang saya hormati, marilah kita bersyukur karena kita sudah bisa menggelar acara ini. C. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Ataukah D. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ya kalimat yang tepat adalah yang C ya. Singkat, padat dan jelas. Kemudian nomor 7, perhatikan penggalan pidato di bawah ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Bapak Ibu wali murid kelas 6 yang terhormat, UAS BN tinggal beberapa bulan lagi. Untuk itu, kerjasama dari Bapak dan Ibu sangat diharapkan. Berikanlah perhatian khusus kepada anak-anak kita agar bisa fokus untuk menyongsong UAS BN. Kalimat penutup yang tepat untuk teks pidato di atas adalah A. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya harap UAS BN dapat berjalan dengan lancar dan semoga anak-anak kita berhasil dalam ujian nanti. Ataukah B. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga desa kita tercinta ini bisa menang. Itu tidak cocok ya. Ini kan bicara tentang anak sekolah, tapi ini larinya ke desa. Bagaimana dengan yang C? Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak dan Ibu sekalian bisa maklum. Ataukah D. Semoga amal Bapak dan Ibu diterima Tuhan Yang Maha Esa. Yang betul adalah yang A ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya harap UAS BN dapat berjalan dengan lancar dan semoga anak-anak kita berhasil dalam ujian nanti. Nomor 8. Perhatikan pidato di bawah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya harap UAS BN dapat berjalan dengan lancar dan semoga anak-anak kita bisa berhasil dalam ujian nanti. Penggalan pidato tersebut termasuk bagian dari A. Salam pembuka, B. Penutup, C. Isi atau D. Pendahuluan. Yang betul adalah B. Penutup. Berikutnya, muatan pelajaran IPA nomor 9. Di bawah ini cara menyikapi pengaruh dari masa pubertas yang benar, kecuali A. Menjaga kesehatan dengan memilih makanan yang sehat dan berolahraga. B. Hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. C. Memakan makanan yang asal enak. Atau D. Menjaga kesehatan tubuh. Yang mana yang kamu pilih? Ya, yang betul adalah yang C. Karena kecuali ya, memakan makanan yang asal enak itu tidak boleh. Kita harus memilih juga makanan yang selain enak tapi juga sehat. 10. Masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual merupakan pengertian dari D. Pubertas. 11. Usia pubertas pada anak perempuan adalah C. 8-13 tahun. 12. Memakai wangi-wangian, tampil lebih modis merupakan ciri-ciri dari C. Sindrom pubertas. 13. Di bawah ini nama-nama negara yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara kecuali A. Cina. 14. Di bawah ini posisi Indonesia di ASEAN yang sesuai kecuali A. Sebagai tuan rumah penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ASEAN, benar ya. B. Menjadi pemimpin ASEAN pada tahun 2006, tidak benar ya. C. Sebagai koordinator dalam pelaksanaan KTT ASEAN bersama negara luar, benar. D. Mengusulkan pembentukan komunitas keamanan di Asia Tenggara, benar. Nomor 15. Kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara, Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone, adalah instrumen politik untuk melakukan kerjasama dalam bidang B. Politik dan keamanan. Ya, jawabannya. Kemudian nomor 16, di bawah ini contoh kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN kecuali
A. Pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN benar. B. Pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio benar. C. Ikut mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim. Ini salah ya. Ini bukan bidang sosial budaya, melainkan bidang keamanan. 17. Lagu Gundul-Gundul Pacul diciptakan oleh A. Alfred Simanjuntak, B. R. Kusbini, D. R. Surajo, D. R. C. Harjo Subroto. Yang betul D ya. 18. Di bawah ini ciri tangga nada diatonis mayor, kecuali A. Bersifat riang gembira betul, B. Bersemangat betul, C. Biasanya diawali dan diakhiri nada do betul, D. Biasanya diawali dan diakhiri nada fa. Salah, jawabnya yang D ya. Kemudian 19. Nama tarian yang sesuai pada gambar di atas adalah B. Tari Gandrung. 20. Sebuah tarian tradisional yang berasal dari Riau yang benar adalah A. Dari pakaiannya ya. Kita bisa tahu bahwa itu dari Riau. Sekarang isian PKN nomor 1. Sebutkan 4 nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila. Jawabannya percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian membina kerukunan antar sesama umat beragama. Selanjutnya saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Dan terakhir tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap orang lain. Nomor 2. Sebutkan 4 nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Jawabannya mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, musyawarah dengan semangat kekeluargaan, dan menghormati hasil keputusan musyawarah. Nomor 3. Sebutkan dan jelaskan hal-hal pokok dalam pidato. Dalam pidato ada salam pembuka sapaan ya. Kemudian pendahuluan berisi topik permasalahan yang dibicarakan. Kemudian ada inti yang berisi pembahasan topik secara lengkap. Penutup berisi rangkuman. Dan salam penutup berisi kalimat salam penutup. Perhatikan teks pidato di bawah. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Hari Kartini diperingati setiap tahun. Sebaiknya kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini. Dengan memahami makna Hari Kartini, para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Semoga dengan peringatan ini akan muncul Kartini-Kartini generasi baru untuk terus berjuang, baik sebagai pejuang hak wanita maupun sebagai pondasi penting dalam kemajuan negara Indonesia di berbagai aspek. Seperti lirik lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman, Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia harum namanya. Meskipun Ibu Kartini sudah tidak ada, tetapi namanya dan perjuangannya dapat terus dinikmati hingga sekarang. Pertanyaan A, sebutkan kalimat pembuka yang tepat untuk pidato di atas. Nah, untuk membuka pidato tersebut, kita bisa mengawali dengan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan punya hak yang sama dengan kaum laki-laki. Kemudian kita lanjutkan dengan puji syukur. Mari senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan kesehatan, sehingga kita masih dapat memperingati peringatan Hari Kartini tahun ini. Seperti itu ya pembukanya.
Kemudian yang B, sebutkan kalimat penutup yang tepat. Nah, kita bisa menutup dengan harapan kita, misalnya semoga kita dapat menjaga hasil jerih payah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau. Kemudian kita tutup dengan sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya. Sekarang mata pelajaran IPA nomor 5. Sebutkan 5 cara untuk menyikapi masa pubertas. Kita harus menjaga kesehatan tubuh, menjaga kesehatan dengan memilih makanan yang sehat dan rajin olahraga, hati-hati bergaul dengan lawan jenis, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Kemudian rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Nomor 6, sebutkan 3 cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Memakai pakaian yang longgar ya, dari katun, menyerap keringat begitu ya, agar tidak lembab. Kemudian dibilas setiap kali habis buang air kecil, gunakan air bersih. Setelah dibasuh harus dikeringkan dengan tisu seperti itu ya. Kemudian berikutnya, bagi remaja putri saat sedang mens, kalian harus menggunakan pembalut yang bersih dan menggantinya bila sudah lembab seperti itu ya. Oke. Kemudian berikutnya kita ke muatan pelajaran IPS. Sebutkan 4 tujuan ASEAN dalam deklarasi Bangkok. Nah, tujuannya ada mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya di Asia Tenggara. Kemudian meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Regional berarti di kawasan Asia Tenggara ya. Kemudian meningkatkan kerjasama bangsa-bangsa Asia Tenggara dan meningkatkan kerjasama memajukan pendidikan, latihan, penelitian di Asia Tenggara. Berikutnya nomor 8. Sebutkan isi yang berkaitan dengan pelaksanaan KEA negara-negara ASEAN dalam menjalin kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi, kerjasamanya adalah membuka pusat promosi ASEAN, kemudian menyediakan cadangan pangan, dan kerjasama bidang perindustrian dan perdagangan. Sekarang kita ke SPDP ya. Di situ ada beberapa tarian. Yang pertama adalah tari serampang 12 dari Melayu. Sampingnya adalah tari payung, memakai payung ya, dari Minangkabau, Sumatera Barat. Kemudian yang bawahnya itu memakai piring, itu tari piring, juga dari Minangkabau, Sumatera Barat. Berikutnya yang nomor 10, sebutkan 5 unsur tari. Dalam tari itu harus ada gerak, tata busana, tata rias, iringan tari. Iringan itu berarti musiknya ya. Kemudian properti tari, misalnya ada selendang, payung, piring, dan sebagainya. Nah, itulah akhir dari tema 7 kita. Sampai berjumpa lagi pada tema 8 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.